Kapan keinginan kita terwujud? Kapan doa-doa kita terkabul? Atau kapan impian-impian kita selama ini bisa menjadi kenyataan? Mungkin pertanyaan-pertanyaan itulah yang muncul dalam benak Anda, terutama Anda yang saat ini tengah menerapkan Law of Attraction atau hukum tarik-menarik. Kapan semua itu terwujud? Simak video ini sampai selesai. Iya teman-teman, kembali ketemu di Inspirasi Mr. Masker. Senang dan bahagia saya bisa temui Anda kembali dalam satu video, di mana satu video ini masih berhubungan dengan Law of Attraction atau hukum tarik-menarik. Menyambung dari apa yang sudah saya sampaikan di awal video ini teman-teman, kapan keinginan kita bisa terwujud? Atau kapan doa-doa kita bisa dikabulkan oleh Tuhan? Sebelumnya saya ingin menegaskan bahwa apa yang kita dapatkan dalam hidup kita, termasuk keinginan kita, impian kita, doa-doa kita, itu sepenuhnya adalah hak dari Tuhan yang Maha Kuasa, Sang Pencipta dan Pemilik alam semesta ini. Beliaulah yang akan mewujudkannya bagi kita melalui kuasanya. Kuasa itu termasuk di dalamnya adalah lingkungan, alam semesta, dan isinya. Artinya, Tuhan bekerja mewujudkan keinginan kita dengan berbagai macam cara yang tentunya sesuai dengan diri kita. Mungkin sesuai dengan apa yang kita pikirkan, apa yang kita rasakan. Inilah yang kemudian membedakan kenapa keinginan masing-masing orang, meskipun keinginan itu sama, tetapi terwujudnya dalam kehidupannya itu berbeda-beda. Ada yang mendapatkannya dengan cepat, ada yang lambat, atau bahkan ada yang tidak mendapatkannya. Nah, semua kembali kepada diri masing-masing. Bagaimana memahami, bagaimana meyakini, dan bagaimana menyampaikan keinginan-keinginan tersebut. Nah, masuk kepada poin dari video ini teman-teman. Kapan doa-doa kita bisa terwujud? Atau kapan impian-impian kita, keinginan-keinginan kita bisa terwujud? Sekali lagi, tidak ada waktu yang persis, catatan yang persis, dan mampu untuk menjawab secara persis kapan keinginan itu bisa terwujud. Namun teman-teman, ada satu tips yang bisa Anda terapkan dalam kehidupan Anda untuk mengetahui, dan tentunya nanti ini akan menjadi penyemangat untuk Anda kapan kira-kira keinginan kita bisa terwujud, atau setidaknya sampai di mana proses dari keinginan kita tersebut akan terwujud. Nah teman-teman, Anda bisa perhatikan diri Anda lebih detail, lebih dalam lagi, dan lebih seksama lagi. Ketika Anda menyampaikan sebuah keinginan, menyampaikan sebuah harapan, impian Anda dalam bentuk doa-doa, atau mungkin dalam bentuk afirmasi, dalam bentuk visualisasi, dan lain sebagainya. Nah, alam semesta ini akan menanggapi atau merespon keinginan Anda dan kemudian mulai bekerja. Nah, dalam alam semesta bekerja mewujudkan keinginan Anda itu melalui proses. Nah, proses demi proses ini akan terjadi atau akan Anda alami, entah Anda menyadarinya ataupun tidak menyadarinya. Nah, oleh karena itu, jika Anda ingin mengetahui bahwa doa Anda atau keinginan Anda itu saat ini tengah dikerjakan oleh alam semesta, sekali lagi Anda bisa mencermati diri Anda, bisa mencoba untuk merasakan dalam perasaan Anda perubahan-perubahan yang Anda alami atau Anda rasakan atau yang terjadi dalam diri Anda. Ketika Anda bisa merasakan adanya perubahan-perubahan dari biasanya kemudian menjadi berbeda, nah disitulah sebenarnya alam semesta ini tengah bekerja untuk mewujudkan keinginan kita. Beberapa contoh nyata teman-teman, saya pernah mengalaminya, dan saya selalu mempelajari perubahan-perubahan yang terjadi dari apa yang saya inginkan. Ketika saya mulai menangkap dan menyadari adanya perubahan, artinya keinginan saya sedang dikerjakan oleh alam semesta. Satu contoh, di mana pada saat itu saya menginginkan sebuah sepeda motor merek tertentu dengan warna tertentu. Nah, ketika saya sudah mulai menuliskan keinginan saya sudah mulai meyakinkan dalam diri saya, dalam hati saya, melalui afirmasi dan visualisasi. Beberapa hari kemudian, saya mulai merasakan adanya perubahan.
adanya perubahan dan adanya sebuah kejadian-kejadian yang terjadi di luar dari hari-hari biasa atau di luar dari kebiasaan. Jadi ketika saya melintas di jalan, ketika saya berkendara, saya menjumpai sepeda motor seperti yang saya inginkan. Mereknya, warnanya, bentuknya. Nah, itu persis yang saya inginkan dalam benak saya, dalam pikiran saya. Dan itu terjadi bukan hanya sekali atau dua kali. Bahkan dalam satu hari, saya bisa menjumpai 5 hingga 7 kali bertemu dengan atau menjumpai sepeda motor seperti yang saya bayangkan tadi. Dan itu berlangsung beberapa hari. Nah, itu sebenarnya alam semesta sedang mewujudkan apa yang saya inginkan. Itu adalah sebuah proses. Nah, finalnya ketika kemudian kita mengikuti proses itu dan apa yang kita rasakan dalam proses itu bisa semakin menguatkan kita dan semakin meneguhkan kita bahwa itulah sesuatu yang kita inginkan, maka keinginan itu akan cepat terwujud. Namun ketika Anda tidak mampu menanggapi atau merespon balik apa yang dilakukan oleh alam semesta melalui prosesnya tadi, ada kemungkinan keinginan itu tidak terwujud. Kenapa? Karena ternyata Anda tidak mampu menangkap atau menyesuaikan keinginan Anda tadi dengan apa yang sudah dikerjakan oleh alam semesta. Jadi contohnya teman-teman, pada saat saya mulai menjumpai sepeda motor yang saya maksudkan tadi, warna, bentuk ya, dan juga mereknya tadi, nah saya beberapa hari merespon. Saya merasa dan sadar bahwa wah, keinginan saya sedang dikerjakan oleh alam semesta. Namun ketika saya benar-benar memperhatikan sepeda motor tersebut, pikiran saya berubah. Keinginan saya untuk memiliki sepeda motor tersebut kemudian berubah, menurun. Saya tidak ingin lagi sepeda motor tersebut. Kenapa? Karena ada beberapa pemikiran yang masuk ke dalam pikiran saya yang kemudian membatalkan keinginan itu. Alhasil, keinginan itu tidak terwujud, teman-teman. Kenapa? Karena ternyata ketika alam semesta sedang bekerja mewujudkan keinginan saya kemudian membatalkannya. Keinginan saya menurun, keyakinan saya kemudian memudar, dan pada akhirnya saya memang tidak mengharapkan sepeda motor itu. Oleh karena suatu alasan tertentu yang masuk ke dalam pikiran saya. Itu. Nah, di sini kita bisa menangkap bahwa sebenarnya tercapai atau tidaknya keinginan kita, terwujud atau tidaknya harapan-harapan kita, itu tergantung juga dari bagaimana kita menanggapi proses yang dikerjakan oleh alam semesta. Itu satu contoh keinginan yang tidak terwujud karena saya sendiri yang membatalkannya. Satu contoh lagi, teman-teman, bagaimana alam semesta menanggapi keinginan kita adalah ketika suatu saat saya menginginkan memiliki tubuh yang ideal. Nah, di situ ketika saya mulai berafirmasi, saya mulai membayangkan tubuh saya berada dalam kondisi yang ideal, kondisi yang sehat, kondisi yang tidak terlalu gemuk dan tidak terlalu kurus. Nah, di situ saya merasakan adanya perubahan setelah saya melakukan afirmasi atau visualisasi, di mana biasanya saya makan sering nambah, selalu makan banyak, apalagi jika menunya sesuai dengan selera saya, enak yang pastinya ya, dan memang menjadi favorit saya. Namun ketika saya sudah mulai berafirmasi, membayangkan kondisi tubuh yang ideal, ketika saya makan, meskipun itu porsinya baru sedikit, perut saya sudah terasa kenyang dan tidak ada keinginan lagi untuk menambah lagi. Kebiasaan ngemil pun juga menjadi berkurang, padahal saya tidak ada niatan untuk diet, tidak ada. Ada saja sebuah kesibukan yang membuat saya tidak bisa ngemil. Dan beberapa hari setelah saya melakukan visualisasi tersebut, ada banyak kegiatan yang saya lakukan, banyak menguras keringat saya, banyak membutuhkan aktivitas fisik, di mana itu sebelumnya tidak saya rencanakan, bukan menjadi jadwal saya, atau tidak saya jadwalkan, tetapi pada kenyataannya saya melakukan pekerjaan itu, dan pekerjaan itu membuat saya mengeluarkan banyak keringat. Nah,
Ini sebenarnya adalah kejadian-kejadian atau peristiwa-peristiwa yang sebenarnya menjadi sebuah proses yang dilakukan oleh alam semesta untuk mewujudkan keinginan saya memiliki tubuh yang ideal, berat badan yang ideal tadi. Ini adalah hasil dari visualisasi kita yang direspon oleh alam semesta. Jadi alam semesta ini bekerja mewujudkan apa yang kita inginkan, apa yang kita mampu gambarkan dalam pikiran kita. Dia bekerja dengan caranya sendiri, dengan prosesnya sendiri. Ketika kita mampu menangkap proses itu, ketika kita mampu menyadarinya, kita akan melihat perubahan-perubahan kecil yang terjadi dalam kehidupan kita, teman-teman. Perubahan-perubahan kecil di luar dari kebiasaan kita, di mana pada akhirnya nanti perubahan-perubahan tersebut akan membawa kita sampai pada puncak keinginan kita. Seperti yang contoh pertama tadi, ketika kita ingin memiliki sepeda motor, kita sering melihat sepeda motor yang kita inginkan di jalan. Andai saja pada saat itu saya merespon dengan sungguh-sungguh, saya merasa senang, saya benar-benar bersuka cita saat melihat sepeda motor tersebut, mungkin sepeda motor tersebut akan menjadi kenyataan. Tapi oleh karena saya tidak meresponnya, saya menganggap sepeda motor itu ternyata biasa, dan saya kemudian tidak memikirkan sepeda motor itu lagi, maka wajar ketika kemudian sepeda motor itu tidak menjadi milik saya atau tidak saya miliki. Berbeda dengan ketika kemudian saya ingin memiliki tubuh yang ideal. Ketika kemudian saya menyadari alam sedang berproses mewujudkan keinginan saya benar-benar merasa senang, saya merasa lebih percaya diri sebab saya memiliki tubuh yang lebih ideal. Saya membayangkan tubuh saya ramping, saya benar-benar suka, saya benar-benar merasa puas, maka keinginan itu terwujud dalam kehidupan saya. Saya benar-benar memiliki berat badan yang ideal, bentuk tubuh yang sesuai dengan apa yang saya inginkan. Meskipun saya tidak menjadwalkan untuk diet, untuk membatasi makanan saya itu. Nah, lantas kenapa saya kemudian nafsu makannya menjadi berkurang? Atau kenapa biasanya saya makannya nambah kemudian tidak nambah? Itu adalah kerja dari alam semesta. Kenapa biasanya saya ngemil kemudian tidak ngemil? Itu juga kerja dari alam semesta. Jadi alam semesta mempunyai cara untuk mewujudkannya, teman-teman. Saya pikir lagi, ketika saya menginginkan keinginan saya untuk memiliki tubuh yang ideal, di situ kemudian alam semesta ternyata merespon dan memposisikan atau menempatkan saya dalam situasi atau aktivitas yang cukup sibuk, dan pekerjaan juga lebih berat dari biasanya. Ada hal-hal yang harus saya selesaikan, hal-hal yang cukup menguras tenaga dan keringat. Nah, ini kalau kita tidak menyadarinya mungkin kita menganggap biasa. Tetapi jika kita mampu menyadari dan menangkap bahwa ini adalah kerja dari alam semesta untuk mewujudkan keinginan kita, maka disitulah Anda akan menangkap proses hukum tarik-menarik terjadi dalam diri kita. Tujuan akhirnya adalah apa? Saya mendapatkan berat tubuh yang ideal. Dengan aktivitas yang padat tadi, wajar kemudian saya tidak ada waktu buat ngemil. Wajar kemudian saya mengeluarkan banyak keringat. Nah, kondisi-kondisi itulah yang terjadi dalam diri kita ketika alam semesta ingin mewujudkan apa yang kita inginkan. Itu. Sampai di sini, teman-teman. Mudah-mudahan Anda bisa menangkap ya apa yang ingin saya gambarkan dalam video ini. Intinya adalah bahwa ketika kita mampu merespon dan menangkap perubahan-perubahan kecil yang terjadi dalam kehidupan kita untuk menuju terwujudnya keinginan kita, maka di situ kita akan bisa melihat bahwa alam semesta tengah berproses, tengah mengerjakan atau tengah mewujudkan keinginan kita. Itu. Nah, oleh karena itu, jangan pernah membatalkan keinginan Anda ketika Anda memang benar-benar ingin mendapatkan keinginan Anda. Atau bahkan jangan pernah memvonis diri Anda bahwa keinginan Anda tidak akan terwujud. Alam semesta pasti mewujudkan keinginan Anda selama Anda yakin. Pelajari dan pahami hal-hal kecil, perubahan-perubahan kecil yang terjadi dalam diri Anda, teman-teman. Itu adalah proses dari alam semesta untuk mewujudkan keinginan Anda. Ketika Anda sudah mampu menangkapnya, maka ikuti proses itu secara berkelanjutan hingga pada akhirnya Anda mendapatkan keinginan Anda.
Itu teman-teman. Sekali lagi mudah-mudahan Anda bisa menangkap teman-teman ya apa yang ingin saya sampaikan. Namun jika Anda mungkin belum bisa menangkap atau mungkin Anda belum bisa memahami video ini, silahkan Anda bisa tulis di kolom komentar pertanyaan Anda atau mungkin yang ingin Anda sampaikan di video yang lain. Mudah-mudahan saya bisa menjelaskan secara lebih rinci, secara lebih detail lagi. Sekali lagi terima kasih teman-teman sudah menyimak video ini. Tetap fokus dan tetap pegang teguh keinginan Anda jika Anda memang ingin mendapatkan keinginan itu terwujud dalam kehidupan Anda. Terima kasih sudah menyimak video ini. Terima kasih sudah like, sudah subscribe, sudah share video ini ke teman-teman yang lain. Akhir kata, salam sukses dan salam sehat selalu untuk Anda dan keluarga Anda.